Setelah melaksanakan sholat wajib 4 rakaat, niat hati ingin segera mencari raihan di tempatnya Mas Ibnu. Tapi kepala ini terasa begitu berat, sehingga diriku memilih untuk berbaring sebentar, sembari menunggu Mas Abraham kembali. Namun, karena terlalu lelah ditambah pusing akibat benturan yang terjadi, ketika membuka mata jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 2 dini hari. Gegas diri ini keluar untuk mengambil air minum di dapur, sekalian berniat ingin melakukan sholat malam di musola rumah Mas Abraham yang letaknya di ruang tengah. Sebenarnya di kamar yang aku tempati juga sudah disediakan sajadah serta perlengkapan sholat lainnya. Akan tetapi entah mengapa hati kecil ini terus saja mendorong serta menuntunku untuk segera ke belakang. Aku melungguh lemas di kursi yang letaknya tidak jauh dari musola ketika mendengar Mas Abraham sedang bermunajat kepada Sang Pencipta. Dia malah meminta istriku kepada Yang Maha Kuasa. Dia masih berharap untuk memiliki Dek Maila sebagai pendamping hidupnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, apakah salah jika hamba masih mencintai wanita yang sekarang ini sudah menjadi istri orang? Kenapa engkau tidak juga mencabut rasa ini dari dasar hati? Ya Tuhanku, aku sangat tersiksa dengan perasaan yang ada. Walaupun sudah berusaha menutupi dengan mencari penggantinya, tetapi dalam relung hati yang paling dalam, cintaku hanya kepada Maila seorang. Jika memang engkau akan menjodohkan hamba dengan perempuan saleha itu, tolong dekatkanlah. Hamba tidak ingin berlama-lama terpisah dari dirinya. Akan tetapi, jika memang hamba tidak berjodoh dengan wanita yang sudah menjadi milik Gus Azmi itu, tolong hapus rasa dari sanubari. Hamba ikhlas melihat dia sudah bahagia, sudah melupakan hamba. Walaupun hati ini begitu sakit ketika melihat dia sedang bermesraan dengan orang lain. Sepenggal doa Mas Abraham yang sempat aku dengar. Pelan-pelan ku teguk air putih yang ada di tangan. Walaupun tenggorokan ini rasanya begitu sulit untuk menelan. Takut, begitu khawatir jika doa Mas Abraham didengar oleh Allah dan Yang Maha Kuasa memisahkan aku dengan Dek Maila. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Meletakkan gelas di antara meja, berjalan terhuyung menuju kamar, kemudian lekas menggelar sajadah, bertafakur diri memohon supaya Tuhan tidak mengabulkan doa-doa lelaki berambut gondrong itu. Aku sudah terlalu lama menunggu agar bisa bersatu dengan Dek Maila. Aku juga sangat mencintai perempuan bermanik coklat itu dan tidak akan sanggup jika harus dipisahkan dengannya. Mengusap wajah perlahan, bertilawah sebentar sambil menunggu azan subuh berkumandang agar hati serta pikiran terasa tentram. Assalamualaikum. Tok tok tok. Terdengar suara Mas Abraham mengetuk pintu. Seraya mengucap salam, gegas beranjak bangun dari atas sajadah, membuka pintu untuk tuan rumah yang sedang aku tumpangi dan berusaha mengembangkan sedikit senyuman. Jenengan mau ke musola bareng sama saya atau mau sholat di rumah? Tanyanya sembari membuka gulungan lengan baju kokonya. Aku menelisik tampilan laki-laki yang begitu mengagumi Dek Maila. Dia terlihat begitu tampan, mengenakan sarung beserta baju koko berwarna merah hati, dengan rambut diikat rapi. Pantas saja dulu istriku pernah tergila-gila kepadanya. Bersingkat kaget ketika si pemilik hidung mancung berdeham. Lekas diri ini mengambil sajadah, menyampirkannya di pundak, kemudian berjalan bersisian dengan Mas Abraham menuju ke musola yang letaknya lumayan cukup jauh dari rumah. Mulutku tidak henti-hentinya mengucap syukur ketika menginjakkan kaki di tempat suci tersebut. Meskipun berada di lingkungan yang cukup elit, tetapi masih banyak yang datang untuk melaksanakan ibadah wajib 2 rakaat secara berjamaah. Dan satu lagi kejutan yang membuat hati ini bergetar dan hampir menitikkan air mata. Seorang laki-laki penyandang disabilitas datang menggunakan kursi roda, lalu segera berjalan mengesot ke depan, mengumandangkan azan dengan suara yang begitu merdu. Aku benar-benar dibuai oleh suara indah pria itu.
Setelah iqomah disuarakan, cepat-cepat para jamaah merapatkan barisan, membentuk saf di belakang imam yang tidak lain adalah Mas Abraham. Allahu Akbar. Di balik penampilannya yang selalu terlihat seperti preman, Mas Abraham ternyata pribadi yang begitu mengenal agama. Terdengar dari cara dia membaca bacaan sholat yang begitu fasih, tajwid serta gharibnya, juga bacaan surat-surat pendeknya. Sudah seperti imam-imam besar di masjid-masjid ternama. Sungguh kita tidak bisa menilai dan memandang seseorang dari tampilannya, karena tampilan di luar terkadang hanya topeng, dan yang terlihat baik belum tentu benar-benar baik, pun dengan sebaliknya. Setelah selesai melakukan ibadah sholat berjamaah, Mas Abraham mengajakku berjalan beberapa ratus meter menuju gerbang kompleks, mencari sarapan sekaligus olahraga pagi. Dia banyak menceritakan tentang Dek Maila saat mereka sering bersama, membuat dada ini sedikit sesak serta terbakar cemburu. Dia itu kalau beli bubur tidak pernah mau dipakein seledri dan daun bawang, dan kalau makan ketoprak enggan pakai kerupuk juga mihun. Dia hanya mau sayur toge dan bawang putihnya harus banyak, katanya dengan wajah berbinar-binar. Sepertinya dia merasa sangat bahagia ketika menceritakan tentang istriku. Bahkan sampai hal terkecilnya saja dia tahu. Sedangkan aku yang menyandang gelar sebagai suami tidak pernah memahami Dek Maila sampai sedetail itu. Kita makan di sini saja, Gus. Ini tempat favorit istri jenengan kalau lagi ngajak sarapan pagi. Dia pasti akan meminta duduk di tempat itu karena menurutnya begitu nyaman dan membuatnya betah berlama-lama. Ia menunjuk sebuah kursi taman di mana banyak sekali tanaman-tanaman bunga tumbuh subur di sekitarnya. Aku mengambil napas berat, mencoba menepis rasa cemburu yang sudah sejak kemarin bertengger di kalbu. Sepertinya harus segera menemukan Raihan agar tidak berlama-lama bersama Mas Abraham. Astagfirullah, aku jadi berpikir sendiri bagaimana perasaan Mas Abraham ketika melihat aku sedang bermesraan dengan istri yang notabene wanita yang teramat dia cintai. Seperti apa sesaknya dada yang dia rasa ketika mendengar Dek Maila memanggil diri ini sayang dengan gaya dan nada yang begitu manja. Kini aku menyadari betapa pentingnya menjaga perasaan seseorang, betapa kita tidak perlu memamerkan kemesraan di tempat umum, terlebih lagi di depan orang yang pernah menyimpan rasa kepada pasangan kita. Gus, kok bengong terus? Gak usah dipikirin terus istrinya, kan sudah jadi milik jenengan. Mas Abraham berujar sambil meraup sesendok bubur, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Pun dengan diriku yang jujur saja merasa sangat lapar karena terakhir makan saat berangkat menuju ke Jakarta. Sesampainya di rumah Mas Abraham langsung istirahat dan tidak sempat menyantap apapun. Enak kan Gus buburnya? Aku hanya menjawab dengan menganggukkan kepala pelan. Memang bubur ayam ini terasa begitu nikmat, terlebih lagi disantap dalam keadaan perut sangat lapar. Bukannya tidak mampu membeli makanan, semalam perut ini juga terasa keroncongan. Akan tetapi rasanya tidak etis jika membeli makanan di luar, sementara aku sedang bertamu di rumah orang. Takut menyinggung perasaan si punya rumah. Bersambung.